ngalai, baring-baring, duduk-duduk, ngangong-ngangong, nonton TV, ke mall, beda nggak kualitasnya? Oh, jelas beda. Orang yang udah banyak ngangong-ngangong kayak saya tadi, jalan-jalan, hangout, cuci mata, entah apa yang mau dicuci, tak tahu saya, gitu kan, baring-baring, itu nggak akan ngerjakan yang sunnah. Kayak gimana dia mau ngerjakan yang sunnah kalau kerjanya cuma jalan-jalan? Nah, yang akhirnya malah sholat zuhurnya ketinggalan. Boleh, tapi dikurangi. Yang mubah tuh dikurangi. Jadi kualitas kita ini adalah kalau kita banyak mengerjakan yang wajib, banyak mengerjakan yang sunnah, berarti itu bermanfaat. Mantap. Tapi kalau kita kerjakan yang wajib, yang sunnah tidak kita kerjakan, yang mubah terlalu banyak, ngobrol, duduk-duduk, santai-santai, ya kita berarti standar lah. Jadi santai-santai itu jangan lama-lama kali. Istirahat itu juga cuma transisi aktivitas aja. Makanya selaku muslimah yang baik, wajib kita kerjakan, haram kita tinggalkan, makruh kita upayakan tinggalkan, yang sunnah kita banyak-banyakkan, yang mubah kita kurangi, kita ganti dengan yang sunnah. Oh, kalau itu mantap, Masya Allah. Beda kualitasnya? Beda. Dan apakah, ini sebelum, kita belum masuk hadis loh, ini baru pembukaan aja. Gimana nih? Udah jam 11 lewat. Ya, contoh ya. Apa beda enggak, Bu? Cara ketenangannya beda. Sekilas orang-orang yang suka ngobrol, nongkrong-nongkrong, yang terlalu banyak, kalau sesekali boleh, nggak ada masalah. Sisa waktu nggak apa-apa. Ya. Kemudian dia jalan, dia hangout, dia bahagia. Tapi kebahagiaan, ini saya ulangi, kebahagiaan yang dihasilkan dari perbuatan mubah, ketawa, bercanda, apa kabar bro, santai, ngalai-ngalai, baring-baring, kebahagiaan yang dihasilkan dari pekerjaan yang mubah, itu cuman kebahagiaan, itu bukan ketenangan. Banyak orang yang pergi liburan karena suntuk, stres, lalu dia jalan-jalan, hangout ke mall, cuci mata, window shopping, ya. Window shopping, itu dia happy nggak? Bahagia. Dia belanja happy nggak? Bahagia. Bahagia dia, stresnya hilang, tapi balik dia ke rumahnya lagi, dia tak tenang lagi. Karena perbuatan mubah hanya akan menghasilkan kebahagiaan, tidak bisa mendatangkan ketenangan. Bahagia nggak jalan-jalan? Bahagia. Bahagia nggak ngobrol? Halo, WhatsApp bro, santuy lah guys, ketawa-ketawa ke TV. Bahagia nggak? Lomba 17 Agustus tentu bahagia, boleh saja. Tetapi kebahagiaan dalam persoalan yang mubah itu cuma bisa membeli kebahagiaan, tidak bisa membeli ketenangan. Tapi coba kalau baca Quran, demi Allah, coba kalau zikir, coba kalau sholawatan, dia bisa membeli ketenangan. Apa itu ketenangan? Ketenangan itu adalah berkah. Apa itu berkah? Berkah adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Nah, itu yang gak kita sadari. Main santai di pantai, suka, enak nggak? Bahagia. Kalau kita santai ke mall, window apa namanya? Shopping. Oh, bukan window dressing ya. Window dressing. Window shopping, jalan-jalan, happy, ketawa, apa kabar bro, mantap bro, ini, ketawa, bahagia. Tapi ingat, kalau nggak selesai keimanannya, nyampe di rumah, dia akan risau lagi. Beda dengan baca Quran, beda dengan zikir, beda dengan baca Al-Kahfi, beda dengan sholawat, beda dengan sedekah. Itu akan menghasilkan ketenangan. Apapun nasib kita, itu akan tenang kondisi kita. Masya Allah. Ingat ya, bahagia beda dengan tenang. Bahagia itu happy, tenang itu comfort. Itu bahasa kampung saya. Kalau bahasa yang lainnya apa ya? Bahagia itu ya bahagia. Kalau tenang itu apapun takdir kita, kita siap menerimanya. Itu tenang. Orang yang tenang nggak takut kalau digosipin, karena hatinya tenang. Orang yang tenang nggak gentar kalau difitnah, karena dia tenang-tenang aja. Dia baik-baik aja. Itulah berkah. Nah, ibu-ibu, nah itu kuncinya. Yang mubah mendatangkan kebahagiaan, tapi tidak mendatangkan ketenangan. Tapi yang sunnah tadi itu bisa mendatangkan ketenangan. Sampai sini konsep paham? Nah, ini mindset. Yuk kita lanjut. Apa tadi bunyi dalilnya? Belum lah mulai. Min husnil Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya.
dari kebaikan, sebaik-baiknya Islam adalah orang yang meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ada kaitan dengan yang tadi. Kita akan bagi menurut Imam Syafi'i ada 4 yang tak bermanfaat mesti yang kita tinggalkan. Yang pertama, lisan yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Ya, lisan yang tidak bermanfaat itu tinggalkan. Lisan, yang pertama lisan. Apapun lisan yang tidak bermanfaat, obrolan, cerita, story yang tidak bermanfaat, tinggalkan. Hal ini termaktub dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Ini adalah fakta bahwa ngobrol itu boleh, tapi usahakan yang bermanfaat. Nah, apa biasa nih? Ini saya mau gambarkan biar kita paham. Apa beda obrolan yang bermanfaat dengan yang tidak? Biasanya, katakan saya ngobrol nih dengan Miss nih ya. Saya ngobrol dengan Rama. Kalau yang kita obrolkan adalah orang, itu pasti tidak bermanfaat, itu tentang dosa. Tapi kalau ngobrolin tentang orang dan ada yang kita ambil pelajaran dari orang itu, jadinya berpahala. Tapi kok dia bisa ya? Gimana caranya ya? Itu dia jadi berpahala. Biasanya kalau ngobrolin tentang jeleknya orang itu tidak bermanfaat. Maka usahakan kalau ngobrol dengan orang, cerita tentang kita saja. Wah, kerjaan aku lagi lancar nih, aku nggak lancar nih. Aduh, gimana nih penelitianmu, gimana nih, gimana caranya? Obrolan hal yang bermanfaat. Dan ibu jangan sungkan nyetop orang-orang yang ngobrol itu nggak bermanfaat. Biasanya obrolan yang nggak bermanfaat itu pertama adalah obrolan yang ketemu dengan orang-orang yang spesialisasinya ngeluh terus. Ngeluh terus. Tuh hati-hati deh. Di rumah aku banyak kecoa. Kecoa pun diceritakan ya. Ngeluh aja terus. Nih kakiku sakit. Ini aku ndak enak tidur. Tulafkan kau kan. Jadi isinya tuh hal yang nggak bermanfaat. Tapi kalau Nurul Mawaddah bijaksana, nah ini saya sampaikan, kalau kita bijaksana, kita bisa menciptakan obrolan yang bermanfaat siapapun lawan bicara kita. Bisa. Contoh misalnya Bude, ustazah di rumah saya banyak kecoa. Bude, ada loh elektrik untuk mengusir kecoa, manfaat nggak? Manfaat. Yang nggak manfaat tuh kita yang menentukan. Ustazah di rumah saya banyak kecoa, rumah aku lebih banyak lagi Bude, tapi aku kecoa tuh mah aja jadi nggak manfaat. Paham nggak? Semua tergantung ibu-ibu. Ibu bisa mengajak orang untuk bicara hal yang bermanfaat. Menceritakan orang bisa jadi bermanfaat gak kalau ibu-ibu bijaksana? Bisa. Ustazah teman saya tuh digosipinya saya. Udahlah Bude, gak usah terpikirkan lagi, kerjakanlah apa yang boleh dikerjakan. Yang tak penting itu gak usah pikirkan lagi. Bisa gak bermanfaat? Semua tergantung kita. Tapi kalau kita yang tidak baik, bisa gak kita arahkan semua obrolan tidak bermanfaat? Bisa. Semua tergantung kita. Bisa kita arahkan gak ngomong yang gak bermanfaat? Yuk, bisa. Nah, jadi ibu-ibu usahakan setiap ngomong tuh di-scan. Nah, hati-hati kalau ketemu dengan orang yang suka ngeluh. Itu biasanya otomatis tidak akan bermanfaat obrolannya. Nah, lisan itu dijaga. Ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa mas'ulun 'ala lisanihi. Setiap kita akan dipertanggungjawabkan dan akan selalu dipertanggungjawabkan apapun dari lisan kita. Jadi omongkanlah hal-hal yang bermanfaat. Pastikan itu ibu-ibu kan bergaul ya, ibu-ibu ikut arisan, betul? Ibu-ibu ada yang ngantor, ada yang kerja, betul ya? Coba ibu-ibu arahkan obrolan ke hal yang bermanfaat. Bukan tidak boleh ketawa, boleh. Bukan tidak ngobrol, boleh. Cuman sebentar saja, sekilas saja. Setelah itu ibu ngomong lagi hal yang bermanfaat. Insya Allah bisa kalau dilatih. Kurangi cerita tentang orang, banyak cerita tentang kita. Kalau ada orang teman kita mengeluh, kita tanggapin. Yang kita jangan ngeluh. Biar orang ngeluh sama kita janganlah ikut-ikutan. Dia sakit kaki aku, sama aku, kepala aku sakit juga. Pusing aku, dari kemarin lagi. Ikut pula kita, jangan. Ya, kita yang menenangkan, bukan kita pula yang ikut. Obrolan yang hindarkan obrolan yang tidak bermanfaat. Makanya ulama-ulama terdahulu itu
Dia selalu meninggalkan obrolan yang bermanfaat. Imam Syafi'i pernah berkata begini, yang tidak bermanfaat. Imam Syafi'i pernah berkata seperti ini: ketika kita ingin menjadi mukmin yang baik, maka takutlah kehilangan waktu kita, sebagaimana kita takut kehilangan uang kita. Uang kita, kalau kita belikan hal yang tidak bermanfaat, kan kita takut ya. Sama dengan waktu kita, takutlah kehilangan waktu, karena waktu itu ibarat uang yang keluar. Jadi hati-hati, harusnya kita jangan kebalik. Uang keluar risau, waktu terbuang nggak risau. Oke? Itu yang pertama. Yang nomor 2, hindarkan. Pertama tadi menurut Imam Syafi'i, hindarkan lisan-lisan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hindarkan at-tufakir ma la yanfa'. Hindarkan fikir-fikiran yang tidak bermanfaat. Pikiran. Nah ini susah ya, pikiran. Overthinking. Imam Syafi'i itu udah jawab dari dulu loh. Permasalahan overthinking kita ini udah dijawab oleh Imam Syafi'i. Waktu Imam Syafi'i hidup, saat kita belum ada. Yang tidak bermanfaat jangan difikirkan. Ya, yang tidak bermanfaat jangan difikirkan. Nah, saya sering membahasakan seperti ini. Ibu-ibu yang saya sayang itu masuk lagi dia, numpuk dia. Spanduk-spanduk jangan semua dibaca, mulai dari ya, jangan terlalu banyak informasi yang masuk, memorinya terlalu banyak, loadingnya terlalu banyak. Coba ibu, kata tetangga ibu masukin, kata mantan ibu masukin, kata teman kantor tentang ibu masukin, orang yang iri masuk lagi ke otak, orang yang benci sama kita masuk lagi ke otak, spanduk masuk lagi ke otak, bacaan spanduk-spanduk dalam rumah masuk ke otak, buku sembarang-sembarangan dibaca masuk semua ke otak. Gimana mau cerdas? Gimana mau ngafal sujud sahwi, sujud sejadah? Nggak bisa. Susah, terlalu banyak informasi yang masuk ke dalam otak kita. Maka masukkan di kepala kita hal yang sangat bermanfaat saja. Ya, coba ya. Bahkan kalau ibu dapat laporan dari teman ibu, kali ini kemarin Budi ngomong gini loh, nggak usah ditanya apa tuh. Nah, jangan ya. Terlalu banyak informasi masuk ke otak, itu akan melemahkan otak kita. Wajar akhirnya ibu jadi pelupa. Mana tadi kunci motor ya? Mana tadi parkir aku ya? Tadi nih sholat 2 rakaat atau 3 rakaat ya? Bingung, fokus ibu menjadi berkurang. Pak, tayo tanda. Semua nak dipikirkan di dunia ini, bingung pula saya jadi ya. Semua mau dipikirkan. Orang yang benci sama kita, kita pikirkan. Orang yang kita baik sama dia, dia berkhianat, kita pikirkan juga. Suami cemberut cuma sehari, baiknya 30 tahun kita pikirkan. Dia cemberut sehari cuma, jangan sakit perut dia. Semua dipikirkan. Ya, ujung-ujungnya kayak mana ibu mau ngafal ayat Quran, gimana mau ngafal arti bacaan sholat, kayak mana mau cari rezeki dengan cara yang baik, semua nak dipikirkan. Ujung-ujungnya hati tak tenang, pikiran jadi tak tenang. Semua orang lewat kita sapa, Bu, kita putar kepala, Bu, nggak nyaut dia, pikir kenapa dia gitu ya, kenapa dia gitu ya, 3 hari 3 malam mencari kerja pula, tanya pula ke orang, woi si Fulan tuh ada masalah apa dengan aku, kok aku sapa dia nggak tahu, nggak tahu aku tuh, coba tanya ke situ, tanyalah ke situ, si Fulan tuh kenapa dia sombong kali sama aku, rasa aku jadinya apa aja gitu loh. Bukan tidak pernah saya ditelepon oleh teman saya, Ustazah, si Fulan itu cemburu jadi nengok muka saya, entah apa masalahnya dengan saya, ya kok nanya ke saya. Jangan dipikirkan itu sebelum tahu. Perlu nggak saya tanya? Nggak usah ditanya. Waktu akan menjawab. Udah. Jangan terlalu banyak dimasukkan ke sini, Bu. Ya, kita cukup berlindung saja dari orang-orang seperti itu. Makanya ada doanya, Qul a'udzu birabbil min syarri wa min syarri ghasin idza waqab wa min syarri kita berlindung dari orang-orang yang hasad. Udah itu aja. Semua dipikirkan. Kak Wati cemberut kok, tumben ya Kak Wati cemberut ya. Oh ini gitu ya, begitu ya. Sakit sama cemberut terus. Pusing kepala kita. Mana ibu? Gak yakin saya bakal terbaca tuh buku doa-doa, terbaca tuh tahafal juz 30, nggak ada cerita. Kalau udah sibuk dengan itu aja. Sayangnya otak.
Bu, jangankan gitu ya, membaca buku aja, jangan semua buku itu dibaca. Semua buku nak dibaca di dunia ini. Cari buku-buku yang cuma bermanfaat aja. Kita itu nggak dianjurkan banyak baca buku kok. Kita dianjurkan banyak ilmu dan banyak mengamalkan. Belajar itu pelan-pelan. Dia pakai bab. Misalnya, kalau ibu mau coba di rumah boleh. Misalnya saya nih, saya mau belajar tentang zakat. Sebulan itu saya cuma baca buku zakat aja. Saya takkan baca buku lain. Sehingga dia detail bisa saya pahami, saya berikan ke banyak orang. Nggak ada Senin saya baca buku zakat, Selasa saya baca buku alam barzah, nanti Senin saya baca lagi buku quantum learning, Rabu saya baca lagi buku tentang haid. Ujung-ujungnya waktu ceramah nanti folder di otak saya nggak berfolder, ujung-ujungnya lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Pernah nggak nengok orang ngomong, baik itu guru di rumah ataupun dimanapun, di awal dia ngomong zakat, di tengah dia ngomong sedekah, di ujung dia ngomong wanita soleha? Pernah ya, lain ujung lain pangkal. Itu bukan karena nggak cerdas, pintar, tapi kebanyakan baca, otak nggak pakai folder, nggak tersusun dengan rapi, ujung-ujungnya lain ujung lain pangkal. Ujungnya nggak ngerti aku kalau ibu nih ngomong dong kan gitu. Karena otak ini dijaga, folder. Saya ditanya, Ustazah, zakat tep keluar folder zakat. Ustazah, saya pengen tahu tentang kurban, tep keluar folder kurban. Karena kenapa dulu saya belajarnya pelan-pelan. Dijaga apa yang masuk ke otak. Saya nggak akan pernah naik baca buku sebelum duduk satu buku yang lain. Baca aja perlu dijaga, apalagi folder soal omongan orang. Jaga. Makanya kita kan belajar pelan-pelan ya, tentang sejarah, tentang tauhid, tentang asdis arba'in. Itu pun kadang-kadang nggak teringat pula, apalagi kalau loncat pula belajarnya. Paham ya? Jangan semua dipikirkan. Yang tidak bermanfaat, pikiran hempaskan. Bisa? Gimana? Ada mau ditanyakan sampai sini? Jangan semua mau dimasukkan ke iklan spring bed masuk. Iklan artis ini masuk semua. Ya, kurangi informasi, ambil informasi yang bermanfaat. Kalau terbaca, skip. Karena gitu ya, karena ini penting ya Bu ya. Karena kalau kita sibuk mikirin hal yang bermanfaat, nanti kita jadi gambling. Apa? Memikirkan hal-hal yang nggak bermanfaat. Kalau kita memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, nggak tenang kita. Mukena saya hilang, ya udahlah hilang, udahlah ikhlaskan. Jangan 3 hari mukena hilang, mulai dipikirkan. Udahlah, nggak juga ketemu dia, nggak juga bermanfaat dia. Karena mikirkan anak gimana? Asa antakroh, karena orang yang kamu cintai berlebihan, suatu ketika dia akan menjadi orang yang kau benci. Berapa banyak orang yang cinta kepada suami, tapi suami berkhianat, akhirnya dia benci, betul? Wa'abghid, dan bencilah orang itu sekedarnya saja. Karena kalau kita terlalu benci, suatu ketika dia akan jadi orang yang kau cintai. Maka berhenti untuk membenci profesi dan apapun. Banyak teman saya nggak suka dengan profesi A, tahu suaminya profesinya A. Nah, sama dengan benda. Benda juga kita harus jaga jarak. Cintai benda itu sekedarnya saja, karena bisa jadi dia akan hilang dan menyakiti hati kita. Paham ya? Nah, jadi maksud saya ibu-ibu, kondisikan perasaan kita untuk tak terikat kepada orang dan benda secara berlebihan, sehingga kalau benda itu hilang, perasaan kita aman. Sehingga kalau orang yang kita sayang menyakiti kita, kita masih bisa kontrol. Ingat, mencintai manusia berlebihan itu syirik mahabbah, syirik kecintaan kepada manusia berlebihan. Maka kurangi lebay-lebay dengan teman, lebay-lebay dengan suami. Bang, aku tak bisa hidup tanpamu bang. Tidak bisa. Aku ingin mati di pangkuanmu bang. Jangan, aku ingin mati dalam keadaan beruduk, bukan di pangkuannya. Ya, kurangi, karena perasaanmu mesti dijaga. Hati yang tersakiti jangan terlalu cepat sakit hati. Ibu-ibu jangan cepat tersinggung ya bu. Kadang-kadang orang nggak nyakitin kita bu, kita aja yang terlalu cepat tersinggung. Ya, hati dijaga nih, jangan sampai perasaan kita terganggu. Kita kan pengen tenang ya. Jadi kuncinya adalah yang pertama, pisahkan hubungan kita dengan benda, pisahkan kita dengan uang. Uang tuh uang, bahagia nggak punya banyak uang? Bahagia, tapi uang adalah uang. Sehingga kalau kita uangnya hilang, kita sedekah banyak, hati kita nggak sakit. Makanya uang tuh letakkan di tangan, jangan di hati.
Kalau letaknya di hati, uang keluar, hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar, hati nggak sakit. Pisahkan hubungan kita dengan hati kita dengan orang. Mencintai jangan terlalu berlebihan, karena akan mengganggu perasaan kita. Berapa banyak maaf orang yang dikhianati bunuh diri, betul? Karena dia terlalu menyatukan antara perasaan dengan orang. Berapa banyak orang yang dikhianati membunuh orang lain. Berapa banyak hati-hati yang tersakiti akhirnya berbuat zalim. Itu karena terlalu dekat antara perasaan dengan faktor eksternal. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, belajar kita bareng-bareng. Pisahkan hubungan ibu dengan mobil. Mobil tuh mobil, rusak perbaiki, nggak usah dipikir. Teman saya lecet satu garis saja, nyampe di kantor, ngapa kamu cemberut? Mobilku diseret orang. Gimana? Lecet aja. 3 hari dia deg-degan. Tapi cobalah kita santai saja. Oh lecet, yaudah. Kalau ada rezeki perbaiki, kalau enggak yaudah, enggak, selesai ya. Perasaan kita jaga. Masa lecet bisa menghalangi kebahagiaan? Enggak cocok, Lesti. Masa enggak cocok. Kak Penny gitu ya. Ada kayak gitu soalnya. Oh, apa? Ada teman saya kayak gitu soalnya. Mobilnya lecet sedikit langsung. Oh iya, mobil lecet sedikit langsung panik ya. Itu tak jaga perasaan. Perasaan kita tidak dijaga. Orang yang paling harus kita cintai itu bukan orang lain, bukan orang tua, tapi diri sendiri. Menjaga pikiran, jaga perasaan, bentuk cinta diri. Bentuk cinta diri. Coba ibu doakan orang tua. Sama orang tua sayang sama orang tua. Apa doa untuk orang tua? Coba. Allahumma firli, ya Allah, ampuni dosaku dulu, baru kedua orang tua. Diri dulu selamatkan, baru kedua orang tua. Maka jaga perasaan. Jangan mau tersinggung sama orang. Jangan mau terlalu banyak mikirin orang. Jangan terlalu mau banyak mikirin benda-benda yang kita sukai, kita cintai. Benda itu hilang, jangan. Cintai diri, pikirkan apa-apa hal yang terbaik untuk diri. Sulit, tapi untuk Nurul Mawaddah udah lebih mudah, karena ngajinya udah tinggi, insya Allah. Ya, jadi kalau masih ada yang keriput-keriput, aku udah baik-baik, dia masih kayak gitu aja, berarti belum mencintai diri sendiri. Masih ada yang stres, aku nggak ngapa-ngapain tapi kok aku dituduh ya, stres, keriput, belum cinta diri. Nggak di sini, jauh di sana. Kalau kita cinta diri, kita akan ngomong yang baik-baik, pikirkan yang bermanfaat, dan jaga perasaan dari kegalauan. Cinta diri. Ya Ustazah. Iya Ustazah. Gimana Bu? Matanya udah dijaga, tapi kalau nggak langsing-langsing. Kok nggak langsing-langsing? Misalnya ibu pengen diet misalnya, diet dipikirin nggak turun-turun, pikirin terus, aku jadi diet kalori nggak turun kalau dipikirin. Kalau banyak pikiran enggak, justru orang stres ada yang makannya banyak, jadi makin gemuk.